Ini pertama kalinya gue dalam seumur hidup mengenal seseorang yang personalitinya kompleks abis. Kompleks parah yang gue gak bisa ngejelasin dalam satu kalimat, ini orang brengsek, ini orang jahat, atau ini orang baik. Gue gak bisa mendefinisikan orang ini sebagai orang baik atau orang brengsek. Halo, so this is my first long video. Ini adalah video pertama aku yang panjang. Gak tahu juga kenapa aku memutuskan buat ngomong di video ini dan berniat untuk nguploadnya di maybe di YouTube ya. Kayaknya ini di YouTube deh bakal kalian tonton karena I'm not sure if apakah aku akan ngupload di yang lain atau enggak karena yang lain itu terlalu risky ya menurut gue. So jadi ini adalah aku di bulan kedua setelah break up. Jadi kenapa aku memutuskan untuk bercerita di sini? Karena ya pertama aku mau sharing, terus kayak aku merasa aku tuh punya privilege untuk bercerita gitu loh, kayak nggak semua orang bisa nyeritain apa yang dia rasain, tapi aku tuh berani untuk nyeritain itu gitu loh, and I'm so grateful with that. Nah, jadi yang pertama yang mau gue sampaikan nggak, yang pertama yang mau gue ceritain kayak di putus gue yang kemarin ini kayak gue tuh bertanya-tanya, oh ini ya yang dirasain orang dewasa pada umumnya, apakah ini adalah hal lumrah yang dirasain orang dewasa gitu loh. Kayak since sebenarnya gue tuh baru 3 tahun menjalani kedewasaan ini, kayak gue baru I'm just 23 gitu, dan emang seberat ini ya gitu gue ngerasanya. Karena mungkin berangkat dari selama gue menjalani hubungan itu ya dewasa juga, maksudnya kayak temen-temen, orang-orang sekitar gue, bahkan orang yang nggak kenal gue secara langsung, maksudnya nggak yang begitu kenal gue banget aja, anggap hubungan gue yang sebelumnya tuh, ih gila hubungan lu sehat banget, hubungan lu kayak kok bisa sih kayak gitu, kayak komunikasinya tuh lancar banget segala bla 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 gitu. Ya tentunya mereka nggak tahu gitu apa yang terjadi sama gue ngejalanin itu, apa yang kita pada saat itu gue dan mantan gue itu jalanin gitu loh, kayak lika-likunya banyak gitu. Dan meskipun kayak lika-likunya yang sebanyak itu, terus kita bisa berhasil ngekomunikasiin dan selalu berhasil buat ngekomunikasiinnya, ya gue selalu ngerasa tenang gitu, tanpa gue sadarin itu tuh adalah diri gue yang sudah termanipulasi oleh sifat dia. Serem banget. Jadi kesalahan pertama gue dalam menjalani hubungan sama orang itu, gue terlalu percaya semuanya apa yang dia ceritain. Kayak harusnya, lumrahnya adalah ketika kita baru kenal seseorang, kita tuh harus cari tahu dari segala arah kan. Tapi pada saat itu gue hanya taunya dari diri dia. Dan ya itu salah satu intrik-intrik manipulasi yang dilakukan seseorang gitu, yang dilakukan laki-laki itu gitu ke gue. Kayak ya siapa sih yang nggak nunjukin dirinya di versi terbaik gitu di orang yang mau dia deketin, ya pasti setiap orang kan kayak gitu ya. Dan ya dia ngelakuin hal itu, dan dia terbuka banget, langsung terbuka sama background dia, segala macam masa lalu dia, semuanya, trauma dia, impian dia, cita-cita dia, keluarga dia, kayak dalam satu waktu yang berdekatan, yang gak perlu waktu lama, gue tuh udah bisa paham, udah bisa kenal diri dia dari apa yang dia ceritain. Jadi menurut gue pada saat itu kayak gue tuh gak perlu lagi loh cari tahu dari orang. Gue kayaknya nggak perlu deh. Gue udah tahu kok semuanya tentang diri dia dari diri dianya langsung. Bahkan menurut gue tuh gue lebih enjoy dan gue lebih enak aja jalannya. Jadi gue tuh nggak perlu cerita sana sini, stalking sana sini gitu kan. Yang lumrahnya biasanya cewek-cewek lakuin kan kalau kenal sama cowok. Kesalahan pertama gue di situ, gue terlalu percaya sama dia gitu. Jadi sebenarnya benar apa yang dia ceritain. Tapi apa ya, dia kayak bener-bener dari semua keburukan yang dia ceritain tentang diri dia, ya dia bilang gitu ke gue kayak, gue gak bakal kayak gini di hubungan yang sekarang. Intinya gitu ya, itu juga jadi gue selalu tuh kayak terhipnotis, kayak oke, lu sama gue juga gue gak bakal gituin lu kok. Karena dia jujur
banyak banget intrik-intrik manipulasi dia yang nyeritain masa lalunya ketika sama mantan-mantannya. Ya mostly dia nyeritain jelek-jeleknya. Itu bener-bener no banget ternyata. Gue baru sadar. Kayak gue kayak sekarang tuh bener-bener banyak disadari sama hal-hal yang harusnya gue udah notice dari awal, atau bahkan yang sebenarnya gue udah notice hal itu tapi gue tabrak aja gitu, tabrak aja. Gue nggak bisa ya nyeritain sedetail gimana biar kayak orang tuh ngerti apa yang gue ceritain. Jadi gue nggak bisa bener-bener ceritain sedetail apapun di video, di dalam satu video ini, karena ini pertama kalinya gue dalam seumur hidup mengenal seseorang yang personalitinya kompleks abis. Kompleks parah yang gue nggak bisa ngejelasin dalam satu kalimat, ini orang brengsek, ini orang jahat, atau ini orang baik. Gue nggak bisa mendefinisikan orang ini sebagai orang baik atau orang brengsek. Tapi kalau emang udah, ini gue nggak bisa ngejelasinnya aja. Cuman ketika sekarang gue udah tahu a whole story-nya, a whole diri dia dari berbagai macam arah, ya udah dia emang brengsek gitu. Dia memang brengsek, cuman kayak ketika gue ngejelasin ke orang yang belum tahu ceritanya, mereka nggak bakal percaya. Apa sih itu bukan brengsek kok? Itu nggak dikategorikan sebagai brengsek. Jadi kayak gue tuh serba salah gitu loh, mau cerita ke orang tuh kayak gimana. Cuman untungnya gue punya banyak temen, yang nemenin gue dalam perjalanan breakout. Kok breakout sih? Kok kebanyakan breakout dalam perjalanan breakup ini gitu loh, life after breakup. Nah, dan teman-teman gue juga akhirnya paham gitu apa yang gue ceritain ketika gue nyeritain dari sisi gue nya, iya, tapi karena gue juga ngulik dari mana-mana gitu. Jadi ya, hal yang harusnya gue lakuin di awal malah gue lakuin di akhir. Kayak gue tuh nggak ngulik-ngulik tentang diri dia di awal kita deket, tapi kan itu gak gue lakuin di awal, jadi gue malah ngelakuin hal itu tuh setelah kita putus. Kayak gue jadi berpikir, kok nih orang bisa ya kayak gini, kok nih orang bisa ya kayak gini. Dan gue nyari tahu dari segala arah gitu loh, kayak ternyata dia memang bener orangnya kayak gitu dari dulu. Dan itu salah satu pelajaran sih bagi gue. Ini sekarang kita berangkat ke cerita kenapa gue waktu itu bisa putus di tengah hubungan gue yang sehat, yang komunikasinya bagus banget, yang penuh pengertian, penuh kedewasaan gitu dalam menyikapi permasalahan-permasalahan hubungan pada umumnya. Jadi sebenarnya sedih sih kalau gue ingat-ingat, kayak aku cuman lagi ada di titik terendah aku, yang aku butuh support dari pasangan pada saat itu gitu. Kayak gue juga ada kok di apa ya, di titik terendah dia pada saat itu, kenapa gue nggak bisa mendapatkan perlakuan yang sama gitu. Kayak yang bikin gue sedihnya sih itu ya. Cuman ya kembali lagi, kayak kita eh, nggak bisa ngatur manusia gitu loh, nggak bisa ngatur sifat manusia ya, yang mungkin dia bisa tiba-tiba berubah kayak gitu. Jadi pada saat itu gue lagi banyak masalah keluarga dari sana sini, masalah kecil juga seperti kayak wajah gue lagi break out gitu kan. Terus gue lagi mau sidang skripsi dan kayak gue lagi bingung menentukan karir gue ke depannya gimana. Gue sebagai cewek pada umumnya lah kayak ya berkeluh kesah kepada pasangan gue pada saat itu kan. Dan itu pun kayak bukan hal yang gue baru lakuin ke dia, kayak itu memang hal yang selalu gue lakuin. Kayak ketika gue lagi ngerasain apa, gue bisa bercerita karena komunikasi kita yang sebaik itu. Pun dia juga ketika dia ada apapun, ya gue selalu mempersilahkan dia untuk bercerita gitu loh. Kayak gue nggak memaksa dia untuk selalu ngedenger cerita gue padahal dia lagi kayak gini 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 gini. Gue selalu make sure kayak em, gimana nyamannya kita gitu, gimana nyamannya dia pada saat itu. Jadi gue pada saat itu kayak memang lagi membuncahnya gitu loh emosi gue pada saat itu, kayak tapi bukan emosi yang gimana-gimana ya, emosi gue kayak nangis, berkeluh kesah ke dia gitu. Terus karena gue mengandalkan dia pada saat itu, gue lagi ditimpa masalah keluarga gitu.
kayak uh, ayah gue pada saat itu yang lagi sakit parah, dan ibu gue juga baru ada trauma abis kecelakaan, dan pokoknya masalah-masalah yang dia tahu gitu loh, yang dia tahu dengan baik, yang dia tahu ceritanya dengan baik karena gue selalu nyeritain itu ke dia detail. Jadi gue tuh bukan tipe yang, gue dan dia tuh pada saat itu bukan tipe orang yang mendem sesuatu gitu loh. Kita semua tuh emang selalu nyeritain, kayak maksud gue, kalau lu udah tahu kayak gue kayak gini, tapi lu dengan beraninya mutusin gue pada saat itu. Dan fun fact-nya adalah kita tuh bener-bener gak ada fase berantemnya sebelum putus. Kayak di hari sebelumnya dia mutusin gue tuh, dia bener-bener masih manis banget. Gue gak ada dikasih celah untuk ngecerna kenapa kita putus pada saat itu gitu loh. Gue inget banget, padahal gue baru bisa belajar bangkit buat nyelesain skripsi gue mahasiswa pertama yang disuruh dosen pembimbing gue untuk maju ke sidang skripsi di mahasiswa bimbingan dosen gue. Kayak gue ngerasa itu suatu pencapaian. Gue lagi semangat-semangatnya, walaupun di tengah masalah yang gue hadapin, dia mutusin gue di saat itu dengan dalih yang berbagai macam gitu loh. Kayak nggak make sense menurut gue gitu ya. Apalagi dia ternyata nge-mention tentang background keluarga gue, yang mana dari awal gue tuh udah kayak cerita gitu kalau uh, latar belakang keluarga gue tuh kayak gini. Dari awal gue udah make sure, dan dia selalu okein. Dia nggak pernah ada komplain apa-apa juga selama jalan hubungan. Terus tiba-tiba di akhir kayak gitu. Terus kayak dia menyalahkan gue dengan cara gue bersikap, dengan cara gue yang gue nggak bisa berkembang, gue nggak bisa growing dengan gue yang selalu kalau ada masalah tuh katanya kayak gitu. Yang mana nggak semua orang kan bisa langsung berprogres secepat itu gitu loh. Kayak gue sampai sekarang masih nggak ngerti sih jalan pikiran dia di mana. Even teman-teman gue juga yang gue ceritain kayak terus dia bilang gue nggak bisa growing lah ini itu, terus kayak bawa-bawa jerawat. Lu bayangin dia bawa-bawa jerawat, tapi bukan karena dia nge nge hate gue yang lagi breakout, tapi dia bilang kayak dia membandingkan diri dia yang dulu yang juga sebagai pejuang breakout gitu loh. Kayak aku dulu bisa kayak begini, kayak kamu tuh harus sabar. uh, Iya, gue bingung dijelasin gimana. Tapi intinya dia tuh bener-bener um, nyalahin gue gitu loh, kayak mencari celah kesalahan gue. Kan sampai kayak ke jerawat-jerawatnya itu. Terus di akhir dia kayak bilang, aku udah menderita di hubungan sebelumnya, dan aku gak ngeliat kemungkinan itu di kamu. Gue kayak, dia tuh selalu membandingkan diri dia di hubungan sebelumnya yang kayak penuh berjuang, yang setelah gue sadarin, setelah gue cari tahu, lagi-lagi gue nyari taunya justru di akhir. Pola dia adalah dia selalu merasa diri dia yang paling berjuang di sebuah hubungan. Dia yang selalu merasa si paling savior, si paling penyelamat di sebuah hubungan. Tanpa tuh dia berkaca, dia ada salahnya juga nggak gitu loh. Kayak mirisnya itu dia tuh emang selalu nge-branding diri dia tuh sebagai cowok yang baik. Jadi ya dia ngerasa, gue udah ngelakuin ini yang terbaik nih, orang juga bakal ngeliat gue bakal baik kok, gue nggak bakal gimana-gimana kalau gue ngelakuin hal ini sekalipun. Terus titik ter titik ter apa ya, terendah gue dalam menghadapi break up, life after break up ini sebenarnya pada saat itu di bulan pertama. Gue udah bener-bener feel better, karena gue nggak feel better banget sih, cuman kayak udahlah, udah gue nggak terlalu pikirin gitu loh, karena gue pada saat itu juga lagi fokus mau sidang, dan gue lagi ya ngurusin bapak gue yang lagi sakit gitu loh sama mama berdua. Gue nggak mau terlalu mikir macam-macam.
sampai pada masanya bapak meninggal, ayah gue meninggal, dan gue di situ kayak masih ada rasa lu harusnya masih bisa nemenin gue di titik terendah gue yang ini gitu. Terus yang lebih parahnya lagi, ternyata teman gue nge-DM dia ngabarin kalau bokap meninggal, terus dia langsung ngeblok, gak ada bahasa sama sekali. Itu yang bikin gue kayak, ini orang jahatnya tuh udah bukan jahat sebagai pasangan gitu loh, dia udah jahat sebagai manusia. Dia gak ada empatinya sama sekali, gak ada etikanya sama sekali. Kayak dia tahu semua perjalanan gue sama bapak gue, dia tahu apa yang gue laluin selama ini, tapi dia bisa bersikap kayak gitu, kayak tidak berpendidikan, tidak beretika. Ya udah, pada intinya dia nggak pernah menyatakan dirinya sebagai orang yang bersalah. Dia selalu bersikap seolah-olah dia yang paling berjuang atau dia yang paling korban. I don't know. Pokoknya after all, ini semua benar-benar jadi pembelajaran hidup gue selama ini. Mungkin segitu dulu aja deh. See you.